Hai, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel Short Film. Channelnya para kaum rebahan yang malas menonton film panjang dan lebih memilih alur ceritanya saja. Di video kali ini saya akan mencoba membahas alur cerita film Love and Monster. Love and Monster adalah film petualangan monster Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Michael Matthew dengan Saf Lewi dan Cohen sebagai produser. Film ini dibintangi oleh Dylan O'Brien, Jessica Henwick, dan Ewing, Michael Rooker, dan Ariana Greenblatt. Love and Monster awalnya akan dirilis secara luas di bioskop oleh Paramount Pictures pada Februari 2021. Karena pandemi COVID-19, studio memilih untuk merilis film secara digital melalui video on demand dan di bioskop tertentu pada 16 Oktober 2020. Rilis internasional film tersebut ditangani oleh Netflix yang merilis film tersebut pada layanannya di tanggal 14 April 2021. Love and Monster menerima ulasan yang umumnya positif dari para kritikus dan dinominasikan untuk efek visual terbaik di Academy Awards ke-93. Penghancuran asteroid menuju bumi melepaskan dampak kimia, menyebabkan hewan berdarah dingin bermutilasi menjadi monster besar dan membunuh sebagian besar umat manusia. Selama evakuasi, Joel terpisah dari pacarnya Amy, tetapi berjanji untuk menemukannya tak lama sebelum orang tuanya terbunuh. 7 tahun kemudian, Joel tinggal di salah satu dari banyak bunker bawah tanah yang disebut koloni, bersama orang yang selamat lainnya dan bersatu melawan monster untuk mencari persediaan makanan. Joel tertinggal di dapur saat ia membeku dalam situasi berbahaya, ketika seekor semut raksasa menerobos koloninya dan membunuh Connor. Joel memulai pencarian untuk bersatu kembali dengan Amy sehingga ia tidak berakhir sendirian. Film dilihatkan pada sebuah meteor besar yang sedang menuju bumi. Untuk menahan meteor tersebut, beberapa negara khususnya yang memiliki nuklir bersatu dan menembakkan nuklir yang dimilikinya sebelum meteor jatuh ke bumi. Usaha tersebut berhasil menghancurkan meteor tersebut, namun ternyata di luar dugaan, nuklir yang ditembakkan ke angkasa menyebabkan radiasi yang kembali turun ke bumi. Radiasi ini menyebabkan hal yang belum pernah ada sebelumnya. Radiasi ini menyebabkan binatang-binatang bermutilasi menjadi ukuran raksasa dan menjadi ganas. Tak sedikit manusia yang dimakan oleh kecoa raksasa atau semut monster, sehingga kini umat manusia menghadapi kiamat lain. Manusia yang dapat bertahan, membentuk koloni-koloni, dan berlindung di berbagai tempat persembunyian seperti bunker dan lain sebagainya. Joel termasuk salah satu yang beruntung, paling tidak menjadi salah satu yang paling beruntung di antara nasib yang buruk. Ia menjadi salah satu anggota koloni yang berlindung di saluran bawah tanah. Meski hanya sebagai tukang masak, Joel dianggap penting oleh anggota yang lain. Bahkan ketika ada saluran yang bocor dan dimasuki monster, Joel dilarang untuk ikut memburu sebagaimana anggota yang lain, bahkan menjadi yang dilindungi. Keadaan dan perlakuan koloni ini justru menjadikan Joel merasa tidak berdaya dan tidak berguna. Selama 7 tahun itu pula Joel terpisah dari Amy, yaitu pacarnya yang terakhir ia temui ketika semua orang panik melarikan diri dari berbagai monster. Joel ingin mengubah dirinya, memberanikan diri agar menjadi lebih berguna bagi kelompoknya atau bagi dirinya sendiri. Mencari Amy menjadi hal yang paling masuk akal baginya dalam proses untuk membuatnya lebih berani. Dengan demikian, ia harus keluar dari tempat persembunyian dan memulai petualangan di luar dunia para monster. Berbekal seadanya dan sebuah buku catatan berisi gambar-gambar para monster yang digambar sendiri oleh Joel selama 7 tahun. Petualangan Joel di antah berantah para monster pun dimulai. Ada sebuah rumah yang tampak berpenghuni. Joel masuk dan mencari orang di dalamnya. Namun sepertinya baru saja ditinggalkan. Ketika sampai di halaman belakang rumah, di sana ada kolam ikan yang sangat keruh, sehingga warnanya hitam seperti minyak mentah. Kolam tersebut mengeluarkan gelembung-gelembung aneh, dan tiba-tiba keluar monster katak yang sangat besar. Seketika itu pula menjulurlah lidah menangkap Joel. Di saat menghindar dari katak monster tersebut, tiba-tiba muncul di hadapannya seekor anjing. Ketika hendak berlari dari serangan katak, Joel terpental dan jatuh. Kemudian katak tersebut berhasil mendapatkan kakinya. Anjing yang dari tadi menggonggong di dekatnya kini membantu Joel dengan menggigit lidah katak raksasa hingga melepaskan cengkeramannya. Sejak saat itu anjing tersebut selalu bersama dengan Joel.
Hingga suatu hari Joel terperosok masuk ke dalam sebuah lubang. Anjing tersebut menggonggong berharap ada yang menolong. Tak lama kemudian muncul bocil bernama Minnow dan menolongnya. Minnow memperkenalkan Joel dengan Clyde. Pertemuan tersebut tampaknya merupakan hal yang diharapkan Joel untuk menjadi lebih berani. Dari Minnow dan Clyde, Joel belajar mengenal berbagai monster dan bagaimana menghadapinya. Minnow dan Clyde memang sedikit gila, namun justru itulah yang dibutuhkan untuk bertahan dan melawan para monster. Berbagai petualangan mereka lalui bertiga bersama Boy sang anjing, hingga mereka berpisah dikarenakan tujuan mereka berbeda. Dari sana, Joel kembali memulai untuk menghadapi monster. Tidak lama berpisah dari Minnow dan Clyde, Joel langsung berhadapan dengan monster kelabang yang terbangun dikarenakan suara si Boy sang anjing yang menggonggong karena merasakan kehadiran monster tersebut. Tahap pertama hasil petualangan Joel dapat ia lalui ketika ia berhasil membunuh monster kelabang tersebut. Kemudian, Joel kembali menyusuri hutan untuk menuju tujuannya kepada Amy. Tak lama, Boy kembali menyadari kehadiran monster lainnya, namun kali ini ia tidak menggonggong melainkan langsung bersembunyi. Ketika Joel mengamati keadaan, ternyata monster tersebut adalah sang ratu dari semua monster. Monster ini sangat peka dengan suara sekecil apapun, dan dari itu, Joel harus lebih berhati-hati dan menenangkan si anjing. Joel kembali harus bertarung melawan sang ratu. Ketika ia berhasil melawan dan membunuh sang ratu, si anjing justru berulah dan berenang memasuki kolam yang dipenuhi dengan lintah. Dari sana, Joel terkena efek racun yang ia dapatkan dari gigitan lintah-lintah yang menempel pada tubuhnya. Kemudian Joel menyalahkan Boy atas kejadian itu dan membentaknya hingga si anjing pergi meninggalkan dirinya. Sambil mabuk sempoyongan, Joel berhalusinasi melihat semua tumbuhan yang ada di sekitarnya bergoyang dan dapat berbicara. Sembari ia mengingat apa yang telah dipesankan oleh Minnow dan Clyde pada dirinya tentang tumbuhan penawar racun. Tak lama, ada seorang perempuan yang menghampiri, yaitu Amy, kekasihnya. Hingga Joel bertemu kekasihnya Amy bersama koloninya. Amy bercerita selama 7 tahun Amy sudah banyak melalui perjalanan hidup, sehingga ia jujur kepada Joel bahwa perasaannya sudah memudar. Hal itu membuat Joel kecewa dan merasa bodoh telah berperang melawan monster demi bertemu Amy. Amy juga bercerita beberapa kali Amy kehilangan orang yang sangat berarti di koloninya tersebut. Kini ia hanya fokus pada Cap, yaitu pemimpin koloni. Cap mempunyai misi membawa seluruh koloni tinggal di kapal pesiar besar yang terbengkalai. Amy bersikukuh bahwa perasaannya pada Joel sudah tidak bisa kembali lagi dan menolak ajakan Joel untuk bersama kembali. Tibalah hari yang ditunggu, yaitu proses evakuasi koloni menuju kapal pesiar. Tak diduga, Joel menemukan kejanggalan pada proses tersebut. Cap ternyata adalah komplotan pencuri makanan yang tidak tanggung-tanggung membunuh satu koloni demi makanan mereka. Dugaan yang kuat setelah mengetahui bahwa Cap ternyata baru bergabung dan karena visinya lah yang menjadikan ia kepala koloni. Amy tidak percaya atas dugaan Joel, dan benar saja ketika Joel membeberkan fakta tersebut pada dugaan terhadap Cap di depan koloni, Cap dan komplotannya yang sudah siap dengan senjata menawan semua koloni. Cap mengeluarkan semacam detonator dan menekan tombolnya, dan tidak lama berselang, muncullah monster kepiting besar dari laut. Monster tersebut dipasangi sebuah alat kejut listrik jarak jauh yang dipegang oleh Cap sehingga kepiting tersebut mematuhi perintah Cap. Ketika monster tersebut sedang melawan dan akan mencoba memangsa para koloni, Cap dan komplotannya kabur dengan sebuah perahu. Sementara Joel berusaha untuk melawan kepiting agar tidak memangsa para koloni. Tak lama, Amy mendatangi Joel yang kakinya telah dijepit oleh monster dan melemparkan senjata kepadanya. Berpikir akan menembak kepitingnya, namun Joel lebih memilih memutus arus listrik yang terikat pada kepiting tersebut dan membuat kepiting itu menyadari bahwa pelaku sebenarnya adalah Cap dan komplotannya. Kemudian monster tersebut meninggalkan Joel dan para koloni dan berbalik ke laut untuk mengejar Cap dan komplotannya.
Kawanan Amy dan Joel pun selamat, dan Joel pun kembali kepada koloninya dengan mudah dan menjadi Joel yang baru dan lebih berani, tentunya lebih bermanfaat bagi koloninya. Namun sebelum itu, Joel berpesan kepada Amy bahwa Joel akan berangkat menuju pegunungan bersama koloninya agar aman dari para monster. Dan Joel memberikan buku diary-nya kepada Amy. Dan sejak itu hubungan mereka kembali terjalin. Di akhir film kita diperlihatkan Joel dan koloninya berjalan menuju pegunungan yang setidaknya hanya ada sedikit monster yang mereka temukan. Begitu juga dengan koloni Amy yang menyusul ke tempat Joel dengan petunjuk buku yang ia berikan kepada Amy. Sekian dari video saya kali ini, semoga teman-teman semua dapat terhibur, dan tak lupa saya selalu mengingatkan untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya jika mampir di channel saya ini. Video saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.